Setiap negara memiliki sistem administrasi publik yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan karakter masyarakatnya. Pendekatan ekologi digunakan untuk melihat hubungan antara lingkungan dengan sistem pemerintahan suatu negara. Jepang sebagai negara Asia Timur dan India sebagai negara Asia Selatan memiliki perbedaan mencolok dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Jepang dikenal dengan birokrasi yang efisien dan teknologinya yang maju. Sedangkan India memiliki keragaman sosial serta tantangan dalam pemerataan pembangunan. Melalui pendekatan ekologi, analisis ini membahas bagaimana lingkungan mempengaruhi sistem administrasi publik di kedua negara tersebut. Alasan pemilihan pendekatan ekologi dipilih karena pembahasan difokuskan pada pengaruh faktor lingkungan terhadap sistem administrasi publik. Melalui pendekatan ini dapat dipahami bahwa perbedaan kondisi sosial dan budaya antara Jepang dan India menjadi penyebab utama perbedaan dalam pola birokrasi, efektivitas pemerintahan, serta cara mengelola masyarakatnya. Pendekatan ekologi pada India memiliki keragaman sosial, budaya, agama, dan bahasa yang sangat tinggi. Lingkungan yang plural ini membuat sistem administrasi publiknya kompleks dan beragam, sering menghadapi tantangan dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Namun, keberagaman ini juga mencerminkan fleksibilitas administrasi India dalam menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lokal. Pendekatan ekologi pada Jepang memiliki lingkungan sosial yang homogen dengan nilai budaya seperti disiplin, loyalitas, kerjasama, dan tanggung jawab kolektif. Kondisi geografis yang terbatas sumber daya mendorong birokrasi Jepang menjadi efisien, terencana, dan berorientasi pada inovasi teknologi. Faktor budaya dan lingkungan ini menjadikan sistem administrasinya hierarkis namun efektif, dengan penekanan pada keharmonisan dan stabilitas sosial. Jepang adalah negara dengan sistem monarki konstitusional. Kaisar menjadi simbol negara, sementara kekuasaan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Politiknya stabil, dengan dominasi Partai Demokrat Liberal sejak lama. Negeri Sakura ini juga dikenal memiliki birokrasi yang efisien, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik. Meski pemerintah pusat memegang kendali kuat, daerah tetap diberi otonomi untuk mengelola urusan lokal, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam budaya administrasinya, nilai-nilai seperti kaizen, kerjasama tim, dan loyalitas menjadi fondasi utama. Dan di era digital, Jepang terus maju dengan berbagai inovasi, e-government, serta layanan publik berbasis teknologi tinggi. Sementara itu, India merupakan republik federal dengan sistem parlementer. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Sebagai demokrasi terbesar di dunia, politik India sangat dinamis, penuh warna, dan sering dipengaruhi oleh isu sosial, agama, serta keberagaman etnis. Birokrasinya masih mewarisi pola kolonial Inggris, cenderung hierarkis, namun tetap berbasis merit dengan ujian nasional yang ketat. Pemerintah negara bagian di India memiliki kewenangan luas, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum. Kini, melalui program besar Digital India, pemerintah berupaya membawa layanan publik menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah dijangkau seluruh rakyatnya. Kita akan membahas perbandingan birokrasi antara Jepang dan India. Dilihat dari struktur, fungsi pelayanan publik, kebijakan reformasi, teknologi, serta budaya kerja pegawai negara. Struktur birokrasi. Di Jepang, struktur birokrasi lebih ramping dan efisien. Keputusan bisa diambil cepat karena koordinasi antar lembaga berjalan baik. Sementara di India, struktur birokrasi masih panjang dan hierarkis, sehingga koordinasi seringkali lambat. Secara umum, Jepang unggul dalam efisiensi, sedangkan India masih berproses menuju penyederhanaan birokrasi. Fungsi pelayanan publik. Jepang berfokus pada kualitas, ketepatan, dan kepuasan warga. Pelayanannya presisi dan berstandar dengan baik. India lebih menekankan pada pemerataan pelayanan dasar agar seluruh penduduk di wilayah luasnya dapat terlayani. Perbedaannya terletak pada fokus. Jepang pada mutu, India pada pemerataan.
Kebijakan reformasi birokrasi. Jepang menerapkan prinsip Kaizen atau peningkatan berkelanjutan, serta Administrative Reform Act untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. India memiliki program Mission Karma Yogi yang bertujuan meningkatkan kompetensi ASN dan memperkuat digitalisasi pemerintahan. Jadi, Jepang menekankan kualitas dan efisiensi, sedangkan India fokus pada modernisasi birokrasi. Teknologi dan inovasi. Jepang sudah memiliki sistem e-government terintegrasi dan layanan publik berbasis kecerdasan buatan. India juga bergerak maju lewat Digital India Initiative untuk memperluas akses layanan publik berbasis digital. Perbedaannya, Jepang sudah pada tahap integrasi penuh, sedangkan India masih memperluas jangkauan dan infrastruktur digitalnya. Budaya organisasi dan SDM. ASN di Jepang dikenal disiplin, inovatif, dan berorientasi pada hasil kerja. Di India, masih ada kesenjangan kemampuan antar wilayah dan resistensi terhadap perubahan. Jepang unggul dalam budaya kerja yang adaptif, sementara India perlu memperkuat kompetensi dan pelatihan ASN. Dengan pendekatan ekologis ini juga terlihat bahwa Jepang dan India menempuh strategi yang berbeda namun saling melengkapi. Jepang yang memiliki fokus utama pada sistem yang rapi, teknologi, dan budaya kerja yang mendukung keberlanjutan. Sementara di India menekankan adaptasi di lapangan, penguatan sumber daya manusia, dan penerapan teknologi untuk memperluas akses layanan. Kedua negara ini menunjukkan bahwa meski konteks dan tantangannya berbeda, komitmen terhadap lingkungan dan administrasi publik yang efektif tetap bisa dicapai dengan strategi yang sesuai dengan kondisi masing-masing.